Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ulas tuntas mengenai kekuatan Inggris, khususnya kebijakan yang dilaksanakan oleh Raffles di Pulau Jawa. Sebelumnya perkenalkan saya, Kemajuan Putri Alfa dari kelas 11 dulu absen 34. Saya Muhammad Bani, absen 16 Saya David Naena, alhamdulillah dari kelas 11. Saya Tanda Rumani dari absen 20. Saya Eka Ade dari absen 10. Saya Juraidi dari absen 36. Selanjutnya, yang pertama pengalaman saya depannya akan membahas mengenai latar belakang terbentuknya sistem London. Faktor yang latar belakang terbentuknya sistem London adalah pada masa itu pemerintah merupakan satu-satunya pemilik tanah yang sah, sedangkan rakyat biasa mediannya sebagai penyewa. Akhirnya rakyat berbeda tersebut mengenai seluruh tanah yang ada itu dimiliki oleh raja-raja yang berdaulat, bukan rakyat biasa. Maka dari itu, rakyat menggunakan jabatan sebagai gubernur untuk memutuskan suatu program baru yang bernama sistem tanah. Ketika pertama kali kita tugaskan dari Inggris ke Indonesia, rakyat yang memiliki dua kewenangan saja. Yang pertama kewenangan rakyat adalah mengatur pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan pendalaman dan keuangan. Akhirnya, rakyat ingin membuat perubahan baru pada kepemimpinannya. Salah satunya adalah adopsi sistem kebijakan ekonomi Inggris yang pertama kali diselenggarakan di India. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai profil singkat siapa sih rakyat itu. Jadi, rakyat lahir dengan nama lengkap Thomas Samuel Raffles. Beliau lahir di atas kapal tepatnya di dekat Jamaika pada tanggal 5 Juli pada tahun 1981. Beliau merupakan anak sulung dan merupakan satu-satunya anak berbisa lain pria dari 5 saudara kandungnya. Beliau merupakan putra dari pasangan Benjamin dan Anne Raffles. Keluarganya pernah melalui krisis keuangan sejak ayahnya pensiun pada tahun 1980. Pada usia 19 tahun, sekitar tahun 1980, Raffles mendapat pekerjaan pertamanya, yakni sebagai guru kuliah di London, khususnya di perusahaan India Timur Britania untuk melunasi seluruh hutang keluarganya. Pekerjaan ayahnya yang lalu mendadak itu membuat Raffles menjadi tumbuh keluarga dan pastinya mengganggu pendidikan formalnya. Semenjak usia 14 tahun, Raffles harus bisa membagi waktunya. Berapa jam untuk main, berapa jam untuk belajar, dan berapa jam untuk bekerja. Bahkan Raffles harus rela belajar mandiri karena keterbatasan waktu untuk pendidikan. Dan itu yang menjadi motivasi yang kuat untuk mengetahui seluruh pengetahuan. Bahkan saat bekerja, Raffles rela mengambil jatah lebih dan gajinya seluruh diberikan untuk keluarganya. Raffles juga ingin sekali fasih berbahasa Prancis karena ceritanya ingin mengulik literatur Eropa. Lalu kemudian sekitar tahun 1885, Raffles sudah beranjak dewasa dan dia dipindahkan ke wilayah Pulau Pangeran Wolf yang sekarang diberi nama Pulau Danang di Malaysia. Pada masa inilah dari titik awal bagaimana hubungan antara Raffles dengan negara-negara Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Yang selanjutnya, saya Eka Ade. Ini saya akan jelaskan tentang materi sistem London itu sendiri. Jadi, sistem London atau sewa tanah merupakan sistem yang dikenalkan oleh Thomas Samuel Raffles pada saat dia menjabat sebagai Letnan Gubernur Indonesia. Dia berpendapat bahwa tanah merupakan faktor paling penting dan sebelumnya merupakan milik pemerintah. Oleh karena itu, rakyat hanya dianggap sebagai penyewa lahan. Oleh karena itu, mereka harus membayar atas tanah yang mereka garap. Dalam laksanaannya, petani diwajibkan untuk membayar sewa upah meskipun sebelumnya ia dianggap sebagai pemilik. Dengan besaran sewa yang sesungguhnya sesuai dengan kondisi tanah tersebut dan dibayarkan secara tunai. Sementara bagi mereka yang tidak memiliki tanah, mereka akan digunakan pajak kepala sebagai bentuk kewajiban kepada pemerintah. Nah, sistem tanah itu sendiri tidak dipadu maklum, melainkan dilatar oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah pernyataan Inggris menguasai sawah pada tahun 1809, terus yang meninggalkan sistemnya dengan sangat gagal, yakni PUD Angkut, pada era yang terlilit hutang, sistem tanah paksa dan seperti yang membuat rakyat tertekan
yang terlalu kuat, sehingga sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, menurut Tagles, sistem tersebut sudah tidak lagi modern dan tidak lagi efisien. Karena hal itu, Tagles ingin sekali untuk merubahnya. Lalu yang selanjutnya ada beberapa ketentuan dari sistem pelatihan itu sendiri pada masa Letnan Modern Tagles, yakni sebagai berikut. Yang pertama, petani harus membayar sewa meskipun itu adalah tanah miliknya sendiri. Jadi dalam tradisi Jawa, tanah tidak pernah benar-benar milik itu. Sejak zaman kerajaan Jawa, semua tanah adalah milik raja, sehingga rakyat diwajibkan untuk membayar sewa tanah. Hingga pada saat Inggris mengambil kekuasaan raja, dia juga mengambil alih kepemilikan status tanah, yang mana mereka menganggap bahwa seluruhnya merupakan milik pemerintah kolonial. Tagles menganggap petani hanya berpakai, menyewa, atau hanya mempunyai hak pakai. Oleh karena itu, mereka harus membayar sewa tanah yang mana dianggap sebagai pajak. Sewa tanah sendiri digunakan untuk mengganti upeti dan kerja paksa, yang mana pada masa POJ mereka diwajibkan untuk membayar upeti, hasil panen wajib, dan kerja logis. Tagles mengatur itu semua dan digantinya dengan pajak tunggal, yakni sewa tanah. Sewa tanah bukan berarti tanah benar-benar disewakan, melainkan sebagai bentuk pajak modern. Tagles tidak pernah memberi hak pilih absolut kepada petani karena ia takut ketika petani jatuh miskin, tanah akan dijual oleh petani tersebut, lalu tanah akan dikuasai oleh suatu tanah kaya, dan yang terakhir akan adanya muncul bangsawan baru. Oleh karena itu, dia hanya memberi hak pakai, bukan hak memilih pada petani. Hal yang kedua, harga sewa tanah disesuaikan dengan kondisi tanah tersebut. Dalam sistem laten, sewa tanah tidak sama di setiap tempat. Harga sewa tanah disesuaikan dengan kondisi dan kualitas tanah tersebut. Adapun faktor yang diambil oleh Tagles untuk menentukan tarif sewa, yakni yang pertama adalah kesuburan tanah. Semakin banyak tanah menghasilkan panen, itu akan dihargai tarif lebih tinggi. Lalu yang kedua, jenis komoditas yang ditanam. Jika lahan bisa menanam komoditas dengan nilai tinggi seperti tebu dan kopi, juga akan memberikan sewa dengan nilai lebih besar. Dan yang terakhir yakni adalah luas dan lokasi tanah. Semakin luas dan dekat dengan pusat perdagangan, sewa akan dikenai tarif lebih tinggi. Hal ini dibuat dikarenakan agar sistem dianggap lebih adil dan proporsional sesuai kemampuan produktif setiap lahan. Lalu yang ketiga, pembayaran dilakukan secara tunai. Hal itu dimaksudkan agar terbentuk ekonomi keuangan atau monetary ekonomi, yang mana Tagles ingin mengubah rakyat Jawa yang mana dulunya menggunakan ekonomi barter menjadi ekonomi modern. Tagles ingin semuanya dilakukan dengan cara modern, tidak lagi menggunakan barter. Selain itu, dia juga ingin untuk menghapus atau mengurangi korupsi. Karena dengan uang tunai, pajak akan lebih transparan, jelas, dan tidak perlu dikurangi. Adapun hal lain, yakni pemerintahan Inggris atau pemerintahan kolonial itu membutuhkan uang, bukan hasil panen. Administrasi Inggris membutuhkan biaya pegawai atau biaya militer, lalu gaji pegawai, perawatan kantor, dan perawatan transportasi, yang mana ini semua tidak bisa dibayarkan dengan hasil panen, melainkan harus dibayarkan dengan uang tunai. Lalu yang terakhir, bagi mereka yang tidak memiliki tanah, mereka akan mengenai pajak kepala. Pajak kepala sendiri adalah pajak per orang laki-laki dewasa yang dipungut oleh Tagles untuk menambah pemasukan negara atau pemasukan pemerintah. Pajak kepala sendiri digunakan untuk memastikan agar setiap orang tetap menyumbangkan dan mengganti kewajiban mereka dalam pelaksanaan kerja paksa tradisional, yang mana
dulunya diberikan kepada kepala desa atau bangsawan dalam sistem feodal. Sifatnya sendiri adalah tarif secara tetap, dibayarkan secara tunai, tidak tergantung pada luas tanah, dan bersifat wajib bagi laki-laki dewasa sebagai bentuk warisan. Oke, jadi selanjutnya saya akan lihat dari sini akan jelaskan tentang perbedaan dari sistem laten dan sistem tanah paksa. Oke, yang pertama, sistem laten sendiri ada pada tahun 1811 sampai 1816 yang dikenalkan oleh Thomas Stanford Latten. Lalu sistem tanah paksa ada pada tahun 1830 sampai 1870 yang dikenalkan oleh Johannes van der Laan. Jadi pada awalnya sistem laten ini ada lebih dulu karena pada masa Inggris menguasai Indonesia, dan setelah Belanda kembali sistemnya diganti menjadi sistem tanah paksa. Nah, kalau perbedaan dari sisi kewajiban rakyatnya sendiri, kalau sistem laten, rakyat diwajibkan untuk membayar pajak karena tanah dianggap milik rakyat, milik pemerintah. Jadi mereka diharuskan untuk membayar pajak atau uang sewa. Nah, kelebihannya sendiri, rakyat diperbolehkan untuk menanamkan tanaman apa saja. Jadi mereka bebas mengelola tanah mereka sendiri. Sedangkan kalau sistem tanah paksa, mereka tidak membayar pajak, tapi mereka dipaksa untuk menanam tanaman ekspor seperti tebu, kopi, nilan, tembakau. Kenapa kalau tanaman ekspor? Karena kan tanaman-tanaman ini memiliki nilai harga jual yang tinggi di pasar-pasar Eropa. Dan nanti hasilnya, hasil panennya akan dimasukkan ke uang kas Belanda yang pada saat itu kosong karena banyak terjadi perang besar di Eropa. Jadi sebenarnya sistem ini itu untuk mendapatkan keuntungan dari ekspor hasil Indonesia. Lalu lahan yang dipakai untuk sistem tanah paksa sendiri itu cuma 1/5 dari tanahnya rakyat, karena tujuannya untuk sisanya dari 1/5 ini bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari para rakyat. Tapi yang terjadi di lapangan adalah ada kecurangan, yaitu para pejabat dan pria lokal itu banyak yang memaksa untuk menggunakan lebih dari 1/5, setengah ataupun lebih. Jadi karena hal itu banyak rakyat yang menderita kelaparan karena mereka tidak bisa menanam tanaman untuk kebutuhan mereka sendiri. Selain kecurangan dari tanah ini, ada juga kecurangan lainnya, seperti kecurangan hasil panen yang harusnya langsung diekspor ke luar negeri. Banyak pejabat yang memakai hasil panen ini untuk dirinya sendiri, atau bahkan mereka itu menjual hasil panen ini ke Belanda tapi dengan harga yang murah. Dan banyak juga para pekerja yang tidak diberikan upah dari hasil kerja keras mereka. Padahal sudah tertulis juga di aturan kalau mereka itu mempunyai hak untuk mendapatkan upah kerja. Ya, tapi aturannya sendiri kan sudah ditulis secara adil, tapi yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dan lebih mengenaskan dan lebih menyeramkan, dan itu membuat para rakyat ini menderita. Nah, kalau dibandingin sendiri, sistem laten mungkin terlihat lebih ringan untuk rakyat, tapi sebenarnya dia juga memiliki kekurangan, yaitu kalau ada hasil panen yang gagal ataupun kayak orang yang kurang mampu bayar pajak. Nah, rakyat sendiri itu udah membuat aturan seperti keringanan pajak untuk orang yang gagal panen dan yang kurang mampu untuk membayar. Tapi bagi yang terjadi di lapangan itu tidak seperti yang di aturan. Banyak para pejabat yang memaksa rakyat untuk membayarkan pajak ini. Pada akhirnya sistem ini juga berlangsung lama dan berakhir pada tahun 1816. Nah, sistem tanah paksa sendiri udah terlihat dia itu benar-benar membuat para rakyat menderita, kelaparan, dan akhirnya sistem ini dipaksakan diberhentikan secara paksa pada tahun 1870. Dan sebenarnya kalau dilihat sistem konsep pajak ini atau sistem laten itu benar-benar bagus, tapi mungkin pada saat menjalankannya itu gagal. Nah, akhirnya pada saat sistem tanah paksa itu selesai pada tahun 1870, konsep pajak ini itu masih digunakan, tapi bukan konsep pajak miliknya Raffles, tapi konsep pajak miliknya kolonial Belanda, dan pada saat itu pada tahun kolonial liberal. Jadi itu perbedaan dari sistem laten dan sistem tanah paksa. Baik, saya Rahmat Marino akan menjelaskan tentang dampak dari pemerintahan Inggris oleh kita. Yang pertama adalah beban pajak yang sangat berat bagi para kaum petani. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, sistem sewa land rent
Sistem sewa tanah atau land rent adalah sistem yang mewajibkan para petani untuk membayar pajak atas tanah yang mereka kelola. Nah, sebenarnya ini meringankan ya, namun banyak pejabat yang korup. Mereka menaikkan pajak-pajaknya sehingga bahan pajak petani itu sangat berat sehingga mereka menjadi miskin. Lalu yang selanjutnya adalah pemerintah Inggris menghapus monopoli perdagangan Belanda dan menggantinya dengan perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas sendiri adalah kebijakan pertukaran barang atau jasa dan tanpa hambatan. Nah, hambatannya itu seperti tarif ataupun kuota atau hambatan lainnya. Nah, walaupun begitu, pemerintah Inggris masih melaksanakan praktek-praktek monopoli perdagangan atau perdagangan yang lainnya. Nah, itu menjadi bukti bahwa para penjajah itu memiliki sifat-sifat yang kurang puas terhadap apa yang mereka capai. Lalu yang selanjutnya adalah mereka pemerintah Inggris merubah sistem perdagangannya atau sistem mata uangnya. Nah, sebelumnya Hindia Belanda atau Indonesia memakai sistem barter, yaitu sistem yang dimana pertukaran barang dengan barang lainnya. Pemerintah Inggris menganggap sistem ini kurang efektif dalam hal perdagangan atau hal-hal yang lain. Karena itu mereka membuat sistem baru, yaitu sistem moneter, yaitu menggunakan mata uang lokal ataupun kertas sebagai kepentingan mereka. Nah, sistem moneter ini dianggap efektif karena tidak ribet ya emangnya. Terus sistem moneter ini juga membuat lahirnya perbankan modern yang bisa dikembangkan di saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah terbatasnya akses bagi para pedagang ini. Pemerintah Inggris datang ke Indonesia bukan hanya tujuan untuk menjaga saja, mereka juga melakukan perdagangan. Nah, pedagang-pedagang dari Inggris ini memiliki privilege, yaitu modal yang sangat besar dari pemerintah kita, sehingga mereka pun memiliki kuasa yang kuat dan akses-akses yang sangat banyak. Sedangkan pedagang-pedagang bumi memiliki modal yang sangat sedikit, pasti kewalahan dengan pedagang-pedagang Inggris ini, sehingga pedagang bumi pun pasti bangkrut dan jadi miskin. Lalu yang terakhir adalah pemerintah Inggris membangun infrastruktur untuk mobilitas belakangan seperti jalan raya, jalur kereta api, dan lain-lain. Nah, pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mempercepat dan memperlancar mobilitas perjalanan atau hal-hal lain, sehingga mereka tidak akan dirugikan kalau hanya membangun infrastruktur ini, karena mereka pasti akan diberikan oleh hal-hal yang tersebut. Nah, namun pada pembangunan infrastruktur ini, pemerintah Inggris melakukan eksploitasi tenaga kerja terhadap ini. Nah, eksploitasi tenaga kerja ini pasti sangat memberatkan bagi para rakyat itu, sehingga mereka pun tersiksa. Jadi akhir juga demikianlah apa ekonominya. Oke, lanjut, saya dari Wisayana akan membahas tentang perubahan sosial pada masa pemerintahan Inggris. Jadi di sini akan terbagi menjadi 3 poin. Yang poin pertama adalah sistem sewa tanah atau perpajakan tanah. Jadi waktu itu atau zaman dahulu kan Indonesia dijajah sama Inggris dan sebagian besar tanahnya diambil alih oleh Inggris. Hal ini membuat warga pribumi atau bangsa Indonesia yang sebelumnya bisa bebas menanam tanaman, mereka jadi ketergantungan dengan Inggris karena mereka harus membayar pajak ke Inggris itu sendiri. Nah, ketika pribumi tidak punya uang untuk membayar pajak, mereka harus menggantinya dengan bahan pangan yang mereka tanam. Selanjutnya adalah poin yang nomor 2, yaitu persaingan tidak sehat. Seperti yang saya bilang tadi, sebagian besar tanah di Indonesia akan diambil alih oleh Inggris. Nah, karena itu Indonesia memiliki atau orang pribumi ini memiliki usaha atau modal yang kecil, sehingga mereka tidak bisa membuka politik yang luas, atau bisa dibilang mereka tidak bisa mendistribusikan hasil panen mereka ke bangsa-bangsa yang lain selain Inggris, karena kan dibutuhkan biaya yang sangat besar atau modal yang sangat besar. Nah, oleh karena ini Inggris sangat diuntungkan karena Inggris menjadi satu-satunya pemegang atau pembeli dari hasil panen para
pribumi-pribumi ini. Dan Inggris ini juga mengambil keuntungan yaitu memonopoli harganya dengan cara membeli dengan harga yang sangat murah. Selanjutnya adalah poin yang ketiga yaitu pengekangan kekuasaan kerajaan. Nah, jadi pada zaman dahulu kerajaan di Indonesia terbagi di berbagai benua. Nah, Inggris membuat perjanjian dengan kerajaan ini atau memberikan hak istimewa ke kerajaan-kerajaan ini agar kerajaan-kerajaan ini senang atau tunduk. Yang sebenarnya dilakukan Inggris justru sebaliknya, malah ia membatasi gerakan-gerakan dari kerajaan ini. Karena apa? Karena Inggris takut kalau misal kerajaan-kerajaan ini bisa semena-mena atau bisa melengsarkan pemerintahan Inggris pada waktu itu. Karena pada waktu itu Inggris sedang mengalami krisis keuangan. Lanjut ke presenter selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya adalah kebijakan lain yang diterapkan oleh Raffles. Jadi kebijakan lain yang diterapkan oleh Raffles ini yang pertama ada di bidang pemerintahan dan sosial. Jadi yang pertama yaitu Raffles membelah Jawa menjadi 16 keresidenan sehingga kekuatan politik lokal atau raja-raja menjadi lebih lemah serta sebagai aspek untuk mempermudah administrasi kolonial. Yang kedua, Raffles juga mengangkat bupati menjadi pegawai kolonial yang sebelumnya adalah jabatan yang turun-menurun sekarang diberikan. Nah, hal tersebut mempermudah Raffles dalam mengendalikan koloni. Selanjutnya yang keempat, Raffles juga mengambil hati raja-raja lokal yang menguasa sehingga Raffles dapat menguasai Jawa lebih luas lagi. Selanjutnya ada di bidang budaya dan keilmuan. Jadi yang pertama, Raffles mendanai penelitian mengenai budaya seperti etnologi. Yang kedua, Raffles membantu melestarikan situs tradisional sehingga situs tradisional terawat dan dengan baik. Selanjutnya adalah Raffles membantu pembangunan dan perencanaan kebun raya Bogor. Nah, di situ Raffles bertujuan untuk menjadikannya sebagai tempat penelitian tumbuhan. Yang keempat, Raffles juga menerbitkan buku yang berjudul The History of Java yang berisi tentang adat istiadat Jawa, geografi Jawa, dan keadaan masyarakat yang ada di Jawa. Yang terakhir, Raffles juga membantu melestarikan situs-situs atau cagar budaya sehingga situs tidak akan terbengkalai dan terawat dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akhir dari pemerintahan Inggris di Indonesia. Nah, akhir dari pemerintahan Inggris di Indonesia diawali dengan adanya Convention of London. Convention of London dihadiri oleh dua wakil, yaitu wakil Belanda dan wakil Inggris, dan di Convention of London ini diadakan pada tahun 1814. Convention of London berisi tentang beberapa hal. Yang pertama adalah Indonesia dikembalikan lagi ke Belanda. Lalu yang kedua, wilayah-wilayah seperti Thailand, Koloni, dan Guyana tetap di tangan Inggris. Dan yang ketiga, Khoisin yang berada di pantai Malabar diambil alih juga oleh Inggris. Nah, Belitung sebagai gantinya akan diserahkan pada Belanda. Nah, Raffles, yaitu pemerintahan yang sangat terkenal pada masa itu, sungguh kecewa terhadap adanya Convention of London ini, karena ia sudah terlanjur sangat suka terhadap Indonesia. Walaupun begitu, ia juga tidak begitu sedih karena bukan ia yang menyerahkan Indonesia kepada skala, melainkan John Kendall. John Kendall adalah penggantinya Raffles dan memimpin kepemerintahan Inggris di Indonesia selama 5 tahun. Setelah itu, Raffles menjadi gubernur di Bengkulu. Nah, Bengkulu sendiri meliputi dua wilayah, yaitu wilayah Taman dan wilayah Belitung.
Masa kepemerintahan Raffles berada pada masa interregnum atau masa sisipan. Masa interregnum adalah masa yang dimana terdapat di antara dua masa penjajahan Belanda, yaitu yang pertama masa penjajahan Belanda sebelum Inggris datang ke Indonesia, dan yang kedua masa penjajahan Belanda setelah Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda. Oke, jadi kesimpulannya sistem land rent yang dilaksanakan oleh Raffles adalah sistem sewa tanah di mana ia menekankan bahwa tanah adalah milik pemerintah dan rakyat membayar untuk penggunaannya. Raffles mulai melakukan kebijakannya tersebut mulai awal abad ke-19 saat ia menjabat sebagai letnan gubernur Inggris. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah serta untuk memperkenalkan ekonomi modern pada masyarakat agar lebih mengetahui tentang ekonomi modern daripada ekonomi tradisional seperti itu. Raffles menerapkan hal tersebut, yaitu kebijakan land rent dengan cara mengambil upah atau pajak dari masyarakat dalam penggunaan tanahnya. Dalam harganya dikategori dengan luas dan hasil dari petani tersebut. Jadi hasilnya banyak, maka pajaknya akan lebih besar. Jadi kebijakan ini intinya bagus, namun dalam eksekusinya kurang dikarenakan perspektif masyarakat yang masih kurang mengetahui dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Jawa yang belum stabil. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mati arek sumpah Alhamdulillah.